Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jiwa, ya. Jiwa ini memang satu istilah yang bersifat umum, ya. Sesuatu yang bersifat lembut, latif, dan tidak sepenuhnya bersifat fisik. Dia menjadi alat bagi manusia untuk mempersepsi, merasakan, ya. Itu memiliki tingkatan-tingkatan, dari mulai tingkatan yang paling kurang lembut, yang paling kasar, sudah tidak lagi kasar seperti badan, sudah mulai lembut, tapi yang paling kasar kelembutannya, lembut tapi yang masih paling kurang lembut, ya, itu yang disebut sebagai nafs itu. Ya. Tentu pemikir atau ulama lain mungkin punya istilah yang tidak sama persis, tapi sebetulnya esensinya sama. Ada 7, ya, ada yang menyebut ada lataif sitah, lataif khamsah, tapi yang akan saya bahas di sini yang biasa dipakai oleh sebagian besar ulama dan pemikir, yaitu lataif sab'ah atau lataif 7. Nah, lataif 7 ini semuanya jiwa, tapi jiwa yang paling rendah sampai jiwa yang paling luhur, ya, yang paling dekat dengan Allah SWT. Yang 7 itu pertama nafs itu sendiri, ya, kemudian meningkat menjadi qalb, ya, qalb itu hati. Nah, mungkin masih belum terlalu luhur, tapi dia sudah lebih peka dibanding dengan nafs. Nafs itu kadang masih dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat psikologis, tapi qalb itu sudah berada di tingkatan yang bersifat lebih rohani, meskipun di alam kerohanian yang masih rendah. Kemudian meningkat lagi kepada akal, ya. Akal ini sudah dekat sekali dengan roh, jadi posisinya sudah luhur. Yang kedua tadi adalah qalb, yang ketiga akal. Akal jika menjadi lebih lembut lagi, dia menjadi ruh, ya. Nah, kalau sudah menjadi ruh, ini dia sudah boleh dibilang terbebas dari sifat-sifat kasar badan. Kadang disebut sebagai roh mujarrad, ya. Tapi roh mujarrad pun juga bisa menjadi lebih lembut lagi, karena tidak ada batas dalam hierarki itu. Kalau kita mau bicara yang paling lembut, yang sampai ghaibul ghuyub, dari lembutnya tidak bisa diketahui sama sekali, itu Allah SWT. Nah, tadi sudah sampai pada akal, ruh. Nah, kemudian meningkat ke yang lebih luhur lagi menjadi sir, ya. Begitu luhurnya sehingga dia hampir-hampir tidak bisa diketahui, kecuali tentu oleh orang yang makom spiritualnya sudah sangat tinggi. Disebut sir, rahasia. Nah, di atas rahasia masih ada yang tersembunyi. Kalau rahasia itu mungkin masih ada kesan bisa terbongkar, tapi ini ada khafi, tersembunyi, rahasia yang tersembunyi. Nah, yang paling tinggi, ya, adalah yang paling tersembunyi dari semua yang tersembunyi, yaitu akhfa, ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya jiwa itu punya potensi dari berada di level terendah seperti an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang mendorong atau memaksa, memerintah manusia untuk berbuat keburukan, sampai jiwa yang begitu tinggi, begitu luhur, yang di dalamnya kebersatuan dengan tajalli Allah yang paling tinggi menjadi mungkin. Kita tahu bahwa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khususnya ketika menjalani Mi'raj bisa menyatu dengan ahadiyah, yaitu tajalli pertama dari Allah SWT. Kalau Allah dalam zat yang belum tertajalli, tidak ada siapapun yang bisa mencapainya. Dia zatul wujud atau ghaibul ghuyub. Tapi Rasulullah digambarkan bisa sampai pada level ahadiyah. Sudah pasti kalau Rasulullah bisa sampai pada level ahadiyah, Rasulullah telah mengembangkan jiwanya sampai pada tingkat yang paling luhur, yaitu tingkat akhfa. Mungkin akhfa yang lebih tinggi, ya. Nah, kita bisa mengembangkan jiwa kita melalui level-level itu. Kalau tidak bisa sampai level ruh, mungkin sampai level qalb, ya. Sampai level qalb sudah akal. Jadi kalau qalb itu bisa yang qalb berbolak-balik, kalau akal itu sudah stabil.
Mungkin kalau mau kita pergunakan istilah Al-Quran itu fuad, ya, di level fuad. Jadi hati yang sudah stabil itu akal. Nah kalau sudah menjadi akal, hati itu menjadi lebih lembut lagi, menjadi ruh. Nah, ini bisa dicapai dengan kita melakukan suluk, perjalanan spiritual, membersihkan hati kita, sehingga makin bersih hati kita, makin tinggi martabat jiwa kita, dan makin besar kemungkinan kita bisa mempersepsi realitas-realitas yang lebih lembut, yang lebih tinggi, yang lebih luhur, sampai sedekat mungkin. Tentu sedekat mungkin ini masih tidak terbatas jaraknya, dengan tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.